Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel RMD Fishing. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan ketika ada video mancing atau video tips dan tutorial terbaru dari kami. Jadi pada hari ini saya akan memberikan beberapa tips bagaimana cara memilih lure soft rock yang baik ya. Jadi tolong disimak video ini sampai selesai agar nantinya teman-teman tidak salah beli ya. Oke, langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Yang perlu diperhatikan adalah ini teman-teman, posisi hook. Posisi hook harus sejajar dengan body soft rock ya, harus sejajar. Nah, cara mengetahui apakah sudah sejajar atau belum adalah dengan cara mengelus seperti ini teman-teman. Nah, kita elus dari badan soft rock ke kailnya ini. Kalau misalnya tangan kita tersangkut, berarti itu tidak rata teman-teman. Harus seperti ini, harus aman. Nah, jadi hal ini bertujuan agar soft rock ini tidak gampang tersangkut ya teman-teman, entah itu di rumputan, di mungkin di kayu yang ada di sekitaran spot mancing dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya cara seperti ini sudah kawan-kawan jalankan, berarti saya jamin lure kawan-kawan ini akan lebih aman atau tidak rawan tersangkut ya. Nah, kemudian yang kedua adalah yang perlu diperhatikan adalah tingkat elastisitas atau kelenturan dari body soft rock. Caranya adalah dengan cara menekan seperti ini. Nah, posisi karetnya ini harus cukup ya, tidak boleh terlalu keras atau tidak boleh terlalu lembek. Artinya, nah ketika kita tekan ini tidak terlalu keras dan posisi hooknya jadi lebih terbuka ketika kita tekan. Nah, agar nantinya ketika ikan menyambar ini dapat dipastikan hook ini akan langsung menancap di mulut ikan. Nah, hal ini penting untuk kita perhatikan ya, karena biasanya ini adalah salah satu penyebab mocel ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sering mocel, mungkin perhatikan, mungkin saja karet soft rock teman-teman ini terlalu keras ya, sehingga tidak bisa menempel sempurna hooknya ini di mulut si ikan gabus. Kemudian yang ketiga adalah lure ini posisinya harus berada di permukaan air, karena pada dasarnya action dari soft rock ini memang berada di permukaan air ya. Jadi jangan sampai ketika kita jatuhkan ini ke air, kalau misalnya tenggelam berarti lure ini perlu sedikit modifikasi agar actionnya bisa di permukaan air. Nah, cara modifikasinya adalah biasanya kasus ini terjadi karena ada lubang seperti ini teman-teman, ada lubang di depan atau mungkin lubang yang di sini yang membuat air masuk ke dalam soft rock sehingga soft rock ini menjadi berat dan tenggelam. Nah, jadi caranya adalah mungkin kawan-kawan bisa menggunakan lem ya, lem seperti lem Korea atau lem Alteco, agar si soft rock ini actionnya tetap berada di permukaan dan tidak tenggelam ya. Nah, jadi itu 3 tips atau trik penting yang perlu diperhatikan dalam memilih soft rock. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah melaksanakan 3 hal tadi tapi ternyata masih sering mocel, mungkin ya dugaan saya adalah permasalahannya ada di timing teman-teman saat mengangkat joran, saat nyentak jorannya itu ya. Artinya kawan-kawan kalau misalnya pakai soft rock berarti otomatis harus sedikit lebih sabar, karena ikan beda-beda. Ada ikan yang ketika dia menyambar itu langsung nempel hooknya, ada juga ikan yang dia diamin dulu teman-teman, didiamkan dulu di dalam mulutnya. Jadi kita perlu menunggu dulu sepersekian detik baru joran kita sentak. Jadi apa ya, jadi kemungkinan berhasilnya itu lebih tinggi. Nah, jadi itu tadi video singkat tentang bagaimana cara memilih lure soft rock yang baik dan benar. Mudah-mudahan setelah menonton video ini kawan-kawan bisa terbantu dan tidak salah membeli soft rock, supaya bisa lebih banyak menaikkan ikan-ikan yang size-nya besar juga ya. Oke, terima kasih, mungkin itu aja. Sekali lagi, kawan-kawan yang menyukai video ini bisa di subscribe, dan juga saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan.